Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuryadi, guru matematika di SMP Negeri 5 Talebu Barat, Kabupaten Pulau Thaliabu. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kota A adalah salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Persamaan limit satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat sahabat rumah belajar. Demikian penjelasan materi persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap semangat. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk di aplikasi KineMaster. Masuk di project saya ya, ini pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas pembatik level 3. Oke, saya akan sedikit jelaskan bagaimana cara atau pengalaman saya dalam melakukan editing untuk pembuatan video pembelajaran. Kita mulai dari ini ya, ini untuk video bumper in rumah belajar ini tinggal kita ambil saja di http://ringkas.kemdikbud.go.id /bumper rumah belajar, itu bisa diakses di situ. Kemudian ini ada background gambar ya, background kelas ya, yang saya buat di PowerPoint, kemudian saya potong menggunakan snipping tool bawaan laptop ya, bawaan PC. Oke, untuk bagian atas ini ya, background ini yang akan menjadi backgroundnya ada dalam bentuk gambar maupun video ya, yang berwarna kuning ini beserta papan tulisnya. Ini kemudian kan terputus-putus, kita mau sambung atau hubungkan ya. Untuk menghubungkan di sini agar videonya halus, kita bisa menggunakan efek transisi. Efek transisi itu kalau pakai KineMaster yang gratisan itu terbatas ya, efek transisinya ini. Tapi di sini saya menggunakan KineMaster yang berbayar, sehingga efek-efek transisi ini agak banyak yang sudah saya download di aplikasi KineMaster ini. Kemudian di sini juga saya sudah hilangkan watermarknya ya, tandanya sudah hilang, jadi video kita itu agak bagus ya, sesuai dengan permintaan di tugas pembatik level 3 ini. Tidak boleh ada tanda atau logo-logo lain selain yang diminta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke, di sini saya untuk menghubungkan antara video dengan gambar atau antara gambar dengan gambar atau antara video dengan video, saya menggunakan efek transisi. Untuk yang pertama ini saya gunakan frame zoom ya. Kemudian saya pilih, sini ada 3 pilihan, saya pilih yang 03. Kemudian kita bisa atur di sini durasi transisinya bisa 0,5 detik, 1 detik atau 1,5 detik dan lain-lain. Saya hanya menggunakan yang 1 detik saja. Oke. Kemudian lanjut untuk berikutnya, efek transisi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan ini ya, presentation ya. Presentationnya ini saya pakai yang apa ini, WP ya. Kemudian dia punya durasi juga, saya ambil 1 detik. Oke. Dan seterusnya, jadi teman-teman bisa atur sesuka dari teman-teman mau pakai efek transisi yang seperti apa. Oke, untuk yang ini ya, ini juga yang seperti ini, kenapa saya tidak pakai efek transisi, karena memang ini sengaja saya potong, ada beberapa penggalan yang saya buang di sini karena ini bukan dalam bentuk gambar ya, ini dalam bentuk video. Ini dalam bentuk video yang saya buat dalam PowerPoint, kemudian saya putar di PC, kemudian saya rekam layar menggunakan aplikasi perekam layar, sehingga ada beberapa bagian yang harus saya hilangkan di sini.
dan ini tidak mempengaruhi potongan-potongan di sini, tidak mempengaruhi gambar atau video yang ada. Jadi saya tidak gunakan efek transisi di sini. Kemudian yang terakhir sampai ke ini bumper. Nah, ini masih video ya. Jadi sampai ke ini bumper outnya ini pakai efek transisi. Sini saya pakai untuk efek transisinya, saya pakai apa ya, ini ya, ellipse ya, untuk nomor 03. Durasi waktu transisinya itu saya ambil 1,5. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk gambar ini, jadi video ini sebelumnya kita sudah melakukan perekaman pengambilan gambar untuk gambar kita ya, atau penjelasan dari video ini. Pengambilan gambar ini kita harus menggunakan latar hijau, bisa juga menggunakan latar biru ya. Sini saya gunakan latar hijau. Saya kembalikan dulu ya kunci kromanya ini supaya teman-teman bisa lihat. Ini jadi dia latar hijau ya. Ini gambarnya bisa kita atur, mau simpan di mana gambarnya bisa kita atur. Kita bisa atur gambarnya tuh. Nah, kemudian untuk jadi untuk menghilangkan background hijau ini kita aktifkan kunci kroma. Nah, itu kunci kromanya kita aktifkan. Di sini saya pakai atur di sini 34 ya, 34 saya atur. Jadi saya atur 34 di sini. Kemudian di bawahnya itu ini kan disesuaikan saja, atur 66. Kemudian bisa masuk di untuk mendetailkan lagi gambarnya, kita masuk di curve detail ya, kita atur di sini. Oke teman-teman, itu ya. Kemudian video berikutnya pun seperti itu. Ini saya kembali nonaktifkan kunci kromanya supaya teman-teman lihat, itu ya. Jadi bisa kita atur penempatan gambarnya itu cocoknya di mana. Gitu. Saya cocoknya di sini, di sebelah kanan lagi ya. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah tadi di tengah ya kayaknya ya. Coba kita lihat ya, tadi tengah, kemudian sekarang posisinya sebelah kanan. Ini saya sesuaikan saja kondisi gambarnya. Kemudian ini kita hilangkan latar hijaunya, kita gunakan kunci kroma, kita aktifkan kunci kroma, diatur seperti yang tadi. Ini kebetulan saya pakai yang 35 pengaturannya, tadi 34 ini karena saya sesuaikan dengan kemauan gambarnya. Ini masuk di curve detail, kita detailkan ini seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa jelas ya. Kemudian untuk video ini agar lebih halus hasil editingnya, itu kita harus atur animasi masuknya. Ini animasi masuk saya gunakan ada beberapa pilihan ya. Saya gunakan pusatkan di sini dengan durasinya itu 1,5 detik ya. Sedangkan untuk animasi keluarnya, animasi keluar saya pakai geser kiri ya. Ini bisa pakai 1 detik, saya pakai 0,5 detik. Nah, begitu pula video-video yang lainnya, ini sudah diatur animasi masuk dan keluarnya. Oke teman-teman, berikutnya ketika saya mengambil gambar rekaman video ini ya, terkendala di suaranya sangat kecil ya, tidak terdengar. Dan memang banyak teman-teman juga di beberapa di video pembatik level 2 yang vlog pembatik level 2 yang mereka bagikan, banyak teman-teman yang terkendala di bagaimana mengatur volumenya ya, suaranya, audionya agar yang kecil bisa jadi besar. Jadi ini saya bagikan caranya seperti ini. Kita klik ini ya, audio ini ya. Kemudian awalnya kan ini tidak aktif, kompresornya tidak aktif. Ini kita awalnya seperti ini posisinya ya, seperti ini. Kemudian jadi kiri 100, kanan 100, kiri 100. Nah ini kita aktifkan kompresornya, kemudian kita atur sampai ke 32 saya ya, 32. Oke. Kemudian di sini awalnya 100 ya, ini. Cuma karena suara di video saya ini sangat kecil, maka saya naikkan sampai 200 karena memang
sangat kecil sekali suaranya ya. Nah, itu kemudian kalau seandainya masih kurang kedengaran, masih kurang keras ya suaranya, bisa kita atur lagi di sini, amplop volume ini kita naikkan. Jadi normalnya itu kalau kita buka 100, saya naikkan sampai 200 lagi ya. Kenapa? Karena itu tadi suaranya masih kecil tadi setelah saya cek. Kemudian bisa kita atur juga di EQ-nya. Ini ada normal, AM radio, penguat bass, volume bass, hip hop dan seterusnya. Saya pakai di sini penguat bass ini supaya lebih berat lagi kedengaran suaranya ya. Oke teman-teman, itu untuk mengatur audio dari video yang kita ambil, yang kalau kedengaran suaranya itu kecil, tidak belum besar. Oke, selanjutnya di sini kita atur penempatan atau pertemuan antara video yang satu dengan video yang lain. Ini tinggal teman-teman atur sesuka teman-teman saja ya. Ini banyak potongan-potongan karena memang ketika saya mengambil gambar ini, saya ambil satu kali, beberapa kali pengulangan penyampaian, yang kemudian tinggal kita pilih saja mana yang terbaik yang kita ambil, sehingga memang banyak yang potong-potong di sini, tinggal kita atur agar hasilnya bisa lebih baik. Oke. Untuk berikutnya kita jangan lupa kita atur lagi teksnya. Untuk teks, oke. Untuk teks ini saya perlihatkan untuk di teks awal ya. Oke, ini penjelasan untuk nama saya. Oke, ini untuk teks ini saya perbesar dulu, saya tarik ke tengah ya agar lebih jelas lagi. Untuk pengaturan teks ini silakan teman-teman klik itu, kemudian ketik saja yang apa yang mau diketik di sini. Nah, ini saya sudah ketik Syam Suryadi SPD GR SMP Negeri 5 Riau Barat. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk mengatur mau mengganti model huruf itu masuk di sini. Ini bisa dipilih ada beberapa pilihan huruf, silakan teman-teman pilih saja sendiri. Kemudian ini untuk mengatur warna ya, misalnya ini coba jadi warna show ya, saya pakai warna kuning ya, warna kuning. Kemudian turun lagi untuk mengatur hurufnya pakai ikhtisar. Ini saya awalnya tidak aktif ya ikhtisarnya, sehingga modelnya sebenarnya seperti ini. Kemudian saya aktifkan ini saya simpan di plus 15 ya teman-teman. Nanti tinggal mau atur ke plus berapa gitu ya, atau ke 0. Saya ambil yang plus 15. Oke, kemudian lanjut, bisa juga kita atur bayangannya teman-teman. Kalau mau kasih bayangan boleh, mau dihilangkan awalnya seperti ini, kemudian ingin punya tulisan punya bayangan, kita atur sini. Nah ini kemudian plus 20 saya pakai di sini untuk bayangannya ya. Jadi terserah teman-teman mau atur seperti apa. Kemudian masuk lagi di misalnya ingin hurufnya itu bersinar, nah, kita masuk di sini. Misalnya kita hilangkan ya, nonaktifkan labelnya, kemudian kita aktifkan bersinar. Saya atur di plus 15. Teman-teman mau atur di plus berapa terserah teman-teman. Oke, saya ke plus 15. Oke, itu untuk teksnya ya. Setelah itu kita juga harus atur animasi masuknya. Di sini animasi masuk saya pakai pusatkan dengan durasi masuknya 1 detik. Kemudian bisa animasi keluar lagi diatur, saya pakai memudar di sini ya, dengan durasi keluarnya itu 1,5 detik. Nah, untuk semua teks yang ada itu diatur seperti itu, tinggal teman-teman atur saja. Oke, ini oke. Oh ya, ini tadi saya lupa ya, untuk nama tadi kan di sini terlihat ada apa ya, saya kembalikan dulu, kembalikan ke posisi awal ya. Wah, lama juga ini.
kembalikan ke posisi awal. Jadi saya pakai cara manual saja. Oke, kembalikan ke posisi awal. Oke. Untuk yang berkedap-kedip ini ya, ini namanya apa ya, hamparan ya. Kita bisa untuk membuat ini bisa kita masuk di sini, di pilih lapisan, kemudian masuk hamparan. Di sini ada pilihan di sini ya. Tapi ini untuk KineMaster yang berbayar. Kalau yang gratisan kayaknya tidak ada. Jadi harus gunakan aplikasi KineMaster yang berbayar. Ini ada pilihannya. Bisa ini ya. Bisa ini ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke, seperti itu. Lanjut di ya ini lagi ya, saya gunakan masih yang sama. Ini bisa kita masuk untuk membuat ini, kita masuk di lapisan, kemudian pilih hamparan. Ini banyak ada pilihan untuk orangnya, ada di sini ya, dipilih. Kemudian untuk anak tanda panahnya pun ada di sini. Oke teman-teman, selanjutnya untuk backsoundnya. Backsound itu saya gunakan sini ya, backsound ya. Backsound ini saya gunakan over the hill ya. Ini saya download juga di dalam aplikasi KineMaster, kan ada backsound yang bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk backsound itu karena dia backsound, jadi tidak bisa besar suaranya, sehingga harus diatur. Di sini saya atur kompresornya, saya tidak aktifkan, karena kalau diaktifkan nanti besar sekali ya. Jadi tidak diaktifkan, kemudian ini tidak diatur juga ketika tetap posisi awal. Kemudian untuk volume ini ya, volume ini saya turunkan sampai ke 40. Oke, 40 ya teman-teman. Dan untuk amplop volumenya saya tetap dalam posisi normal ya, 100%. Oke. Kemudian untuk lapisan bukan untuk lapisan, tapi untuk foto ya, foto logo yang ada di pojok kanan atas dan di pojok kiri atas. Itu pojok kanan atas ada logo rumah belajar ya. Kalau pojok kiri atas itu logo Kemdikbud. Itu dimasukkan di sini. Misalnya ini saya hapus dulu, saya potong dulu supaya teman-teman lihat. Oke. Jadi untuk membuat agar logo itu muncul sampai di akhir video, maka kita harus panjangkan ya, ini ya, kita harus panjangkan ini kan saya potong jadi tidak sampai kan ya. Kalau yang logo Kemdikbud ini kan masih ada terus karena sudah di setel, dipanjangkan. Nah, maka untuk rumah belajar pun harus sudah tarik ya, kita harus tarik sampai di ujung video. Oke. Panjang juga ya teman-teman. Nah, ini videonya sekitar maksimal 6 menit ya, minimal 3 menit. Ini aturan untuk membuat video pembelajaran pada tugas pembatik level 3. Kenapa saya lebihkan ini ya, lebih jadi muncul ya. Jadi agar mudah nanti kita potong, kita sesuaikan ini agar lurus sejajar. Kita kasih batas dulu seperti ini. Setelah itu ini garisnya sudah ada di situ, kemudian kita klik yang di atas, nah, kita gunting, potong sebelah kanan. Oke, demikian. Oke, logonya hilang ya teman-teman. Oke, demikian cara melakukan editing untuk pembuatan video pembelajaran level 3, tugas level 3 di KineMaster. Mudah-mudahan bermanfaat